warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Karim Syarif Dietullah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber sebuah konflik dalam organisasi untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester komunikasi kelompok dan organisasi. Jika dipandang dari sumbernya, konflik juga bisa timbul karena adanya beberapa sebab antara lain, yaitu ada 5 hal. Yang pertama, konflik individu. Timbul ketika seseorang individu sedang menghadapi pekerjaan yang tidak disukainya di satu sisi, tetapi harus dilakukannya pada sisi yang lain sebagai bentuk konsekuensi dari status dan jenjang kepangkatan yang melekat pada dirinya. Selain itu, pada situasi tertentu, seseorang akan mengalami konflik individu ketika target pekerjaan yang harus diselesaikannya tidak didukung oleh kemampuan teknis yang dimilikinya. Karena faktor pendidikan, usia, dan kesehatan. Lalu yang kedua, konflik antar individu. Timbul biasanya dalam suatu organisasi akibat perbedaan latar belakang, etnis, suku, agama, tujuan, dan kepribadian antar individu. Konflik semacam ini juga bisa muncul karena adanya individu dibedakan oleh peranan masing-masing dalam organisasi seperti direktur dengan manajer, manajer dengan mandor, dan mandor dengan para buruh atau sebaliknya. Perbedaan peran tentunya memunculkan perbedaan tujuan, orientasi, dan kepentingan. Yang ketiga, konflik antara individu dengan kelompok. Hal ini terjadi karena individu tertentu sebagai bagian dari kelompok dalam suatu organisasi tidak atau kurang bisa memberikan manfaat yang baik secara langsung kepada mereka maupun tidak langsung sehingga dikucilkan dari sebuah pergaulan kelompok tersebut. Perasaan dikucilkan, tidak dihargai, tidak dipandang, atau dihormati seperti individu yang lainnya, menimbulkan kecemburuan sosial dan menimbulkan konflik individu yang dapat mengganggu integritas dan keseimbangan hubungan antar individu sehingga dapat merugikan organisasi secara keseluruhannya. Lalu yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan dan tujuan yang satu sama lain tidak ada yang mau mengalah dalam kelompok tersebut. Biasanya konflik antar kelompok ini muncul karena ingin saling menguasai, yang mayoritas merasa lebih berhak menjadi pemimpin dan menentukan tujuan kelompok tersebut. Sedangkan kelompok minoritas berasumsi bahwa dalam kelompok tidak boleh ada superior dan inferior. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, berhak atas perlakuan dan keadilan yang sama satu sama lain. Lalu yang terakhir, konflik antara kelompok dengan organisasi. Konflik ini timbul ketika organisasi menuntut target produktivitas terlalu tinggi, sedangkan para individu anggota organisasi hanya bisa memberikan terlalu rendah. Seorang direktur ingin perusahaannya maju dengan tingkat produksi yang optimal agar dicapai laba perusahaan secara optimal pula. Sementara dari sisi manajer, mandor, buruh, atau karyawan berkeinginan bagaimana memperoleh gaji atau upah yang setinggi-tingginya agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.